Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala pada malam ini kita bisa melanjutkan pembahasan kita dari kitab Ilmu Nubuwah Kumula, dan insyaallah taala mulai malam ini kita akan membahas tentang keterangan dalam kalimat bahasa Arab ya, keterangan di dalam kalimat bahasa Arab. Tapi sebelum itu seperti biasa kita akan murojaah dulu apa yang sudah kita pelajari sampai kemarin ya. Nah, kita murojaah dulu ya. Baik, sini sudah hadir beberapa peserta, kita sapa. Ada Pak Adito. Baik Pak Adito. Assalamualaikum Tat. Kemarin kita sudah belajar bahwasanya dalam bahasa Arab yang namanya jumlah ya, jumlah ada yang inti, ada yang keterangan. Inti namanya apa istilahnya? Inti mubtada. Hah? Mubtada. Bukan. Ada inti, ada yang keterangan tambahan. Oh, inti namanya umdah ya. Namanya umdah. Kemudian tambahan namanya apa? Tadi itu namanya fadlah. Ini dari awal ya, di kelas-kelas pertama ya. Umdah dalam ingat Pak Dito? Afwan Tat, nggak kedengeran Tat. Ganti sebentar ya. Selanjutnya Pak Andi ya. Pak Andi? Ya, Ustaz. Ya, taib. Umdah dalam bahasa Arab ada berapa? Ada 2, Ustaz. Iya, apa aja? Jumlah fi'liyah sama jumlah ismiyah. Taib, ada jumlah fi'liyah, ada jumlah Ismiyah. ismiyah ya. Taib, mumtaz. Kemudian fadlah. Fadlah dalam bahasa Arab ada apa? Fadlah. Fadlah ya. Lupa Ustaz. Nah, justru insya Allah mulai malam ini kita akan membahas tentang fadlah. Taib, ya. Jumlah fi'liyah. Apa itu jumlah fi'liyah? Kalimat yang diawali dengan fi'il. Iya betul, mumtaz. Contohnya apa? Contohnya Zahaba Muhammadun. Zahaba Muhammadun. Mumtaz. Kemudian ini kan contoh fi'il madhi ya. Kalau fi'il mudhari gimana contohnya? Yazhabu Muhammadun. Baik. Sekarang ini maunya jumlah fi'liyahnya ada maf'ul bihnya. Jumlah fi'liyahnya ada maf'ul bihnya. Yadribu Mhm. Muhammadun aliyan. Taib, yadribu Muhammadun aliyan. Mumtaz. Mumtaz. Taib, barakallahu fiik wa jazakallahu khaira. Taib. Selanjutnya ada Ibu Aisyah ya. Ustaz. Bu Aisyah, kalau jumlah ismiyah, Sebentar Ustaz, diulang, nggak jelas suaranya. jumlah ismiyah, apa yang maksud dengan jumlah ismiyah? Jumlah ismiyah adalah kalimat yang diawali oleh isim. Kasih contohnya, Bu. Contohnya, Al-masjidu kabirun. Mumtaz. Al-masjidu kabirun. Al-masjidu kabirun. Taib. Nah, kemarin waktu kita membahas jumlah fi'liyah, ada kaidahnya. Kaidahnya apa saja, Bu?
Bu Aisyah? Jumlah fi'liyah? Ingat nggak rumus Diulang, saktinya Ustaz. apa? Kenapa? Rumus sakti jumlah fi'liyah. Fira, Farah, Manis. Ya, itu kalau fi'liyahnya fi'il lazim ya. Satu lagi yang lebih lengkap apa? Fira, Farah, Manis. Fira, Farah, Manis mana? Baik, kita mau rajak dulu. Apa itu Fira? Fiil harus mufrad. Apa maksudnya? Maksudnya, si fiil itu harus mufrad ketika dia diletakkan di awal kalimat meskipun si pelakunya itu bukan mufrad, bisa musanna, bisa jama'. Kasih contoh, Bu. Yang satu Kasih fi'ilnya contoh. musanna. Nah, Misalnya, jalasa aliyun. Itu kan mufrad ya. Atau jalasa tilmidun. Kalau dua murid, jalasa tilmidani. Jadi si jalasanya itu tetap mufrad meskipun si pelakunya dua. mumtaz. Kemudian Farah. Apa itu dengan Farah? Farah itu fa'il harus rofa. Apa yang maksud dengan rofa itu? Rofa itu ya marfu. Misalnya kalau mufrad tanda rofanya dengan domah, kalau musanna tanda rofanya dengan alif, kalau jama tanda rofanya dengan wawu. Terus kalau Untuk jamak jama taksir? mudzakkar salim itu, ya. Jamak taksir? Kalau jama taksir itu dengan domah. Kalau jamak muannats salim? Jama muannats salim juga dengan domah. Baik. Satu lagi berarti isim yang 5? Isim yang 5 itu dengan wawu. Mumtaz. Barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Taufik barakallah, Ustaz. Baik, selanjutnya Pak Bayu. Pak Bayu, sekarang kita membahas manis. Ustaz. Apa itu manis? Sama jenisnya. Apa Sama yang jenis, maksud dengan- Ustaz. Apa? Kalau fiilnya muzakkar, rafanya apa? Failnya juga muzakkar, dan seterusnya kalau muannats berarti fiilnya juga muannats failnya. Coba kasih contoh yang fa'ilnya mudzakkar sama yang fa'ilnya muannats. Failnya muzakkar. Tadi Misal apa tadi? Misalnya jalasa aliyun. Ya. Itu Kalau kalau mudzakkar, kalau muannats Kalau gimana? muannats jalasat Fatimatu. Mumtaz ya. Jadi kalau muannats jalasat Fatimatu mumtaz. Itu. Satu lagi, Fira para manis mana? Kok mudah sih nulisnya? Baik, mana ya? Mana itu Mana itu apa maksudnya? sama apa ya? Apa ya? Baru apa mana itu? Maf'ul bihnya nasab. Iya, maksudnya. Jadi kalau maf'ul bihnya itu nasab berarti yang berakhiran harokat akhirnya yang asalnya Fathah ya. fathah ya. Kalau mufrad fathah, kalau musanna Sana itu bukan lagi. Musanna ya. Naam. Kemudian jamak taksir, Fathah jamak mudzakkar salim, ya. jamak muannats salim, Kasroh mumtaz. Isim yang 5, alif. mumtaz. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Jazakallah. Baik, selanjutnya kita sapa Ibu Desi ya. Baik. Ahlan Bu Desi. Ya, Pak. Ya, Ustaz. Baik. Ya, Bu Desi, kalau rumus sakti jumlah ismiyah apa kemarin, Bu? Rumus sakti Jumlah ismiyah.
Jumlah isimnya. Madu, Madu. manis. Iya, madu manis dari Madu Malang. manis. Mumtaz. Apa itu maksud dari madu? Marfu keduanya. Apa yang harus marfu keduanya? Keduanya itu apa aja keduanya itu? Keduanya Mubtada dan khobar, Bu ya. Jadi ada istilah mubtada dan khobar ya. Iya. Kemudian yang kedua ya, dan khobar ya. Yang kedua manis. Apa maksud dari manis, Bu? Suaranya putus-putus, Pak Ustaz. Apa yang maksud dengan manis? Manis, mubtada dan khobar itu harus sama jenis. Sama jenis itu maksudnya apa? Jenisnya ya, seperti muzakkar dengan predikat subjeknya sama-sama muzakkar. Kalau muannats juga sama-sama subjek sama-sama muannats. Coba Ibu kasih contoh yang mubtadanya mudzakkar. Muzakkar. Iya. Kan katanya kalau mubtadanya mudzakkar, khobarnya mudzakkar, dari mana khobarnya mudzakkar? Kita kasih contoh yang mubtadanya mudzakkar. Misalnya mubtada mudzakkar itu kan kayak misalnya Zaidun, Bu. Ayo. Misalnya kita mau bilang Zaid itu pintar, gimana? Pintar apa ya, Ustaz? Apa? Pintar itu mahir, Bu. Mahirun. Gimana Zaidun? Zaidun mahirun. Taib, mumtaz. Itu kalau mudzakkar. Sekarang kalau Fatimah misalnya. Kan kalau Zaidun mahirun, kalau Fatimah tuh mahiratun. Taib, mahiratun ya. Jadi ini contoh kalau mubtadanya mudzakkar, khobarnya mudzakkar, mahirun. Sedangkan kalau mubtadanya muannas, Fatimah, khobarnya mahiratun dengan tamar butoh. Jadi menyesuaikan. Baik, barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Nah, kemudian Pak Danindra ya. Ya, Pak Danindra. Yang ketiga adalah dari. Apa yang maksud dengan dari? Dari mubtadanya harus ma'rifah, Ustaz. Ma'rifat itu apa sih? Ma'rifat itu yang ada 6 itu, Ustaz. Coba sebutin apa aja. 6 itu isim syarah, isim alam, Isim syarah, isim alam, isim mausul, isim mausul, terus alif lam. Ya, terus ada alnya. Yang diidofahkan. Kurang satu ya. Yang mau sebut betul ya. Tidak betul. Artinya, mubtada boleh nggak di luar dari yang ini? Kenapa, Ustaz? Putus-putus, Ustaz? Iya. Dari mana ya? Sebentar. Kayaknya dari ini normal ya. Ada nggak? Boleh nggak kita bikin mubtada di luar dari 6 yang ini? Nggak boleh, Ustaz. Iya, betul ya. Jadi mubtada itu harus salah satu dari 6 yang entah dia domir, entah dia isim alam, isim syarah, isim mausul, yang ada alnya dan idofah kepada yang sudah ma'rifat. Baik. Coba kasih pengen aku ngasih contoh yang mubtadanya domir. Domir
huwa talibun. Nah, huwa talibun ya. Sekarang kasih contoh yang padanya isim isyarah. Isyarah. Hadhihi saburatun. Mumtaz. Hadihi saburatun. Ya. Kenapa pakainya hadihi Pak? Enggak hada. Kan mu'annasan. Baik, karena dia mu'annas, maka dia pakainya hadi. Mumtaz. Satu lagi, sekarang kasih contoh yang mubtadanya ada alnya. Al-baitu kabirun. Al-baitu kabirun ya. Mumtaz. Al-baitu kabirun. Baik, sekarang yang keempat, malang sama bilangannya. Ya. Apa yang maksud dengan sama bilangannya? Sama bilangannya itu sama-sama mufrad, terus sama-sama musanna, sama-sama jamak. Baik. Yang mubtada sama kabarnya. Ya, naam. Misalnya kasih contoh yang musanna gimana? Yang mubtadanya musanna. Musanna. Apa yang musanna? Hadzani talabani. Mumtaz. Talabani. Talibani ya mungkin ya. Talibani. Mumtaz. Hadzani talibani. Ya. Baik. Ya, hadzani talibani. Mumtaz. Sekarang kalau yang mubtadanya jamak, terserah mau jamak apa aja. Hunna talibatun. Mumtaz. Hunna talibatun. Dalam bahasa Arab pilihannya cuma dua ya. Kalau nggak jumlah fi'liyah, ya jumlah ismiyah. Ya. Nah, pertanyaan selanjutnya, kita dalam kehidupan sehari-hari terkadang informasi itu cukup kalau kalimatnya hanya mubtada khobar atau fi'il fa'il maf'ul bih. Karena kita perlu menambahkan ada keterangan tempat, keterangan waktu, keterangan keadaan, dan seterusnya. Nah, ini dalam bahasa Arab namanya al-fadlah. Namanya fadlah. Nah, fadlah ini sebenarnya ada banyak. Tapi kita bisa kelompokkan jadi 3 kelompok besar. Kita kelompok jadi 3 kelompok besar. Yang pertama adalah al-majrurat. Yaitu keterangan yang i'rabnya harus dalam keadaan jar. Jadi insyaallah kita akan membahas al-majrurat ini. Kemudian yang kedua yaitu at-tawabi'. At-tawabi itu kelompok i'rab yang i'rabnya itu mengikuti kata yang diikutinya. Jadi enggak harus sama. Kan kalau mubtada harus apa, Pak? I'rabnya. Mubtada harus marfu kan? Marfu. Ya harus marfu. Kemudian kalau khabar harus khabar juga harus marfu, Ustaz. Betul. Kalau maf'ul bih harus mansub. Kalau fa'il harus ini apa namanya? Marfu. Marfu. Ya. Nah, lihat kalau at-tawabi ini, ya at-tawabi ini dia nggak ada istilah seperti itu. Jadi nggak ada istilah harus marfu atau harus masuk. At-tawabi mengikuti kata yang diikutinya. Nanti insya Allah kita akan membahas setelah kita bahas majrurat. Kemudian kelompok yang ketiga adalah al-mansubat, yaitu kelompok keterangan dalam kalimat yang wajib nasab. Jadi nanti selain maf'ul bih, kita akan belajar lagi keterangan yang juga harus nasab. Baik. Sesuai dengan silabus, ini kita bahas al-majrurat ya. Kita akan bahas al-majrurat. Baik. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Iya, Ustaz. Baik. Ya. Sekarang kita akan bahas al-majrurat ya. Ini udah kepenuhan kasus dulu ya. Ini tuan tulisnya. Nah, al-majrurat ini ada
Maaf ya, berbisa malam ini. Baik. Al-majrurat ini ada dua ya. Al-majrurat itu ada dua. Yaitu yang pertama adalah al-jaru wal majrur. Kemudian yang kedua al-mudhafu ilaihi. Baik. Yang pertama adalah jar majrur, yang kedua adalah mudhaf ilaihi. Yang dimaksud dengan jar adalah semua huruf jar. Oh, ya, antum udah tahu semua ya huruf jar itu apa? Baik, kita tanya aja dulu ya. Kita tanya sekarang misalnya Ibu Erwita ya. Ya, Bu Erwita. Ada Ustaz. Baik. Mumtazah. Baik. Huruf jar yang Ibu tahu apa aja? Mim. Min. Min. Dari. Terus. Ila. Min. Terus. Ila. Terus. Ala. Min. Fi. Masjid. Ila. Kemudian fi. Li. Terus. Ya, al-ba'u ya. Bi al-ba'u. Alamu. Li itu kan alamu maksudnya ya. Terus satu lagi. Ka. Ya, al-kafu ya. Ada lagi? Rubba ya. Contohnya lagi rubba ya. Baik. Nah, ini adalah huruf jar. Nah, huruf jar ini sangat penting untuk menunjukkan keterangannya. Misalnya, coba Bu, gunakan huruf jar ini dalam kalimat. Dahabu Ali fi masjid. Ila masjid. Nah, zahaba ya, bukan dahabu ya. Zahaba Ali. Zahaba Aliyun Aliyun ila masjid. ilal masjidi. 6. Mumtaz. Kenapa Ibu membaca ilal masjid itu? Ilal masjidi setelah Ya. huruf jar harus kasroh. Mumtaz. Setelah huruf jar harus majrur ya. Nah, sama waktu kita bahas marfu, bahas mansub, ya, majrur pun kita harus detailkan. Mufrad ya. Kita detailin tabelnya. Pertama mufrad ya. Mufrad ketika jar tandanya apa? Kasroh. Kasroh. Mumtaz. Contohnya itu ya. Biar gampang contohnya misalnya zahabtu aja ya. Biar ringkas. Kalau zahabtu filenya apa, Bu? Dahabtu Filenya apa? tunya fa'il Ustaz. Betul, tunya fa'il ya. Kan artinya saya pergi ya, berarti tunya fa'il. Nah, ini contohnya kalau mufrad kasroh, zahabtu ilal masjidi. Kenapa masjid dibaca kasroh? Karena kalau mufrad ketika jar tandanya kasroh. Baik. Sekarang yang kedua musanna. Musanna. Ketika jar tandanya apa dulu? Tandanya ya. Ya, misalnya saya telah pergi ke 2 masjid. Saya telah pergi Ini dahabtu. Saya telah pergi dahabtu Ila. Mas. Ilal masjid. Masjidnya 2, saya maunya 2. Kan lagi mau pengen 2. Kedua masjid ilal Masjidaini. Mumtaz. Kenapa enggak Ibu baca masjidani, tapi masjidaini? Ada huruf ya-nya. Nah, musanna ketika majrur tandanya yang ya, makanya ilal masjidaini. Mumtaz. Sekarang jamak taksir ya. Jamak taksir ketika jar tandanya apa? Kasroh. Mumtaz ya, jamak taksir ketika jar tandanya kasroh.
Saya pergi ke masjid. Itu jamak taksir. Jamak taksirnya dari masjid? Ilal masjid. Zahabtu. Enggak, kalau masjid itu apa? Masajidi ya. Masajidi. Naam ya, ilal masajidi. Baik. Jadi kenapa masajidi? Karena jamak taksir ketiga tandanya. Barakallahu fiik wa jazakillahu khaira. Ibu Erwita. Selanjutnya Pak Heri. Ya, Pak Heri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita lanjut ke jamak mudzakkar salim ya. Jamak mudzakkar ketika jar tandanya apa? Ya. Ya, misalnya apa? Misalnya apa kalimatnya Pak? Yang jar, oh gini aja ya. Saya berpapasan dengan orang-orang Islam. Gimana ngomongnya? Berpapasan tuh maror to bi ya. Maror to bi apa? Bil muslimaini. Limaina. Ntar dulu, kemarin kita waktu belajar yang mudzakkar salim, rumusnya ada dua Pak. Ada una, ada ina Pak. Berarti bil muslimina. Jadi bil muslimina ya. Ya, jadi maratu bil muslimina. Mumtaz. Sekarang jamak muannats salim. Jamak muannats salim ketika jar apa tandanya? Kasroh. Kasroh, mumtaz. Jadi jamak muannats salim, jamak muannas ketika jar tandanya kasroh. Baik. Contohnya misalnya saya berpapasan dengan para wanita muslimah. Saya katakan marartu bil muslimati. Bil muslimati, mumtaz. Kemudian isim yang 5. Isim yang 5 ketika jar tandanya apa? Ya. Isim yang 5. Mumtaz, ya. Contohnya marartu bi dengan ayahmu. Gimana ngomongnya marartu? Marartu bi abika. Marartu bi abika. Iya, mumtaz. Marartu bi abika, ya. Jadi bukan bi abuka atau bi abaka, tapi marartu bi abika. Nah, khusus untuk pembahasan jar, ada satu lagi yang harus dibahas karena dia beda sendiri, yaitu namanya isim ghairu munsharif, ya. Jadi ismun ghairu munsharif. Apa itu isim ghairu munsharif, Pak? Ini kita udah bahas di awal nih, pertemuan pertama. Yaitu isimnya nggak boleh? Tidak boleh bertanwin. Ya. Nah, gimana dia keadaannya ketika jar? Dia ini aneh sendiri. Dia adalah fathah ya, mumtaz. Jadi dia fathah nih. Orang-orang kasor dia malah fathah. Baik, contohnya misalnya saya berpapasan dengan Ahmad. Kita katakan marartu bi Ahmada. Ini udah ngemut ya. Bi Ahmada. Jadi kita baca marartu bi Ahmadin, apalagi ya. Kita nggak baca marartu bi Ahmadi, apalagi bi Ahmadin. Dia kan nggak boleh tanwin. Nah, selain dia nggak boleh tanwin, dia nggak boleh kasroh. Jadinya marartu bi Ahmada, ya seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan, Pak? Belum, Ustaz. Baik, baik. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Jazakallah. Baik. Baik, selanjutnya Ibu Haifa. Nah, Ibu Haifa. Ya, nah, Ustaz. Jadi kita alhamdulillah sudah melihat tentang jar majrur ya.
Yang penting kita udah tahu mufrad ketika jar tandanya apa, musanna ketika jar tandanya apa. Sekarang tadi kan contoh-contoh yang sudah digunakan itu baru huruf jar ila sama ba ya. Sekarang coba Ibu bikin kalimat yang ada ini apa namanya? Yang lain, Mas Ustadz, terserah Ibu yang suaranya mana nggak aja. jelas. Ini nggak jelas dari mana ya? Nah, sekarang dijawab belum, Bu? Ya, lumayan. Ya, mungkin karena earphone aneh ya. Tip, ini Bu, apa namanya? Ibu bikin kalimat selain dengan ila, dengan ba. Boleh dari min, boleh dengan ala, dan seterusnya. Atau ini bahasa Indonesianya ya, Ibu bahasa Arabnya biar lebih mudah. Misalnya kita ingin mengatakan, Fatimah telah duduk di atas kursi. Gimana ngomongnya? Jalasat Fatimatu alal kursi. Alal kursi ya. Taib. Jadi jalasat Fatimatu alal kursi. Jalasat Fatimatu alal kursi ya. Karena dia majrur. Dan majrur dengan kasrah ya, karena kursi itu mufrad. Baik, satu lagi Bu. Sekarang kita bikin dengan kaf ya. Dengan kaf. Misalnya kita ingin mengatakan Fatimah itu cantik seperti bulan purnama. Gimana ngomongnya? Fatimatu jamilatun kal badri. Fatimatu jamilatun kal badri. Mumtaz. Baik, ada pertanyaan Bu tentang jar majrur? Belum ada, Pak. Baik, barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Barakallah. Ya, perhatikan ya, jadi pembahasan jar majrur termasuk pembahasan yang mudah. Kenapa? Karena ada hurufnya. Pokoknya kapan aja kita menemukan huruf jar, min, ila, an, ya, min itu dari, ila artinya ke, an artinya dari, kemudian ala di atas, fi di dalam, kemudian al-ba'u atau bi dengan al-lamu atau li, bisa untuk, bisa milik, ya, bisa punya. Kemudian al-kafu, ya ka, artinya seperti ini ya, Fatimatu jamilatun kal badri. Kemudian rubba ini artinya bisa sedikit, bisa banyak, tergantung konteks kalimatnya. Misalnya kita mengatakan rubba rojulin karimin laqituhu. Ini artinya betapa sedikit lelaki mulia yang aku jumpai. Ya. Taib. Kapanpun kita menemukan huruf jar ini, maka isim yang setelahnya wajib majrur. Bagaimana kondisinya? Kondisinya kalau dia mufrad, majrurnya dengan kasrah. Ya, kalau mufrad kasrah. Contohnya dhahabtu ilal masjidi. Kalau setelahnya isim yang musanna, dia majrurnya dengan ya. Contohnya dhahabtu ilal masjidaini. Kalau setelahnya isimnya adalah jamak taksir, dia dengan kasrah. Contohnya dhahabtu ilal masajidi, ya. Yang mudzakkar salim dengan ya. Marartu bil muslimina, bukan marartu bil muslimuna. Jamak muannas salim dengan kasrah, marartu bil muslimati, normal dia ya, kasrah. Kemudian isim yang 5 dengan ya, marartu bi abika wa akhika wa hamika wa fika wa dimalin. Kemudian untuk pembahasan jar ini ada yang spesial, yaitu adalah isim ghairu munsharif. Isim ghairu munsharif ketika jar tandanya fathah. Marartu bi ahmada, marartu bi fatimata. Tidak boleh kita baca marartu bi fatimati, apalagi bi fatimatin, ya. Jadi dia fathah. Taib, ya, alhamdulillah selesai pembahasan jar majrur. Sekarang kita lanjut ke mudhaf ilaihi. Taib. Kita sapa dulu ya peserta pada malam hari ini. Pak Irfan. Nah, Ustaz. Sebelum kita ke mudhaf ilaihi, antum ada pertanyaan tentang jar majrur enggak? Sementara enggak ada, Ustaz. Iya. Anda sekarang yang nanya.
Bisa nggak kita bikin kalimat dengan jar majrur aja? Nggak bisa, Ustaz. Nggak bisa ya. Jadi Nggak lengkap. jar majrur itu seperti keterangan yang lain, dia nggak akan bisa kita ucapkan ya kecuali setelah kita sebutkan jumlah sebelumnya. Ya, bisa jumlah fi'liyah seperti dahaba, dahabtu, dahaba ini, bisa jumlah ismiyah seperti Fatimatu Jamilatun kal badri. Ini contoh yang jumlah ismiyah. Baik. Sekarang kita berlanjut ke mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih itu kalau dalam bahasa Indonesia apa ya padanannya? Nyandaran gitu, Mas. Ya, mudhaf ilaih itu dalam bahasa kita semacam mirip-mirip frase ya. Dua kata bergabung jadi satu, tapi bukannya jadi suatu kalimat, tapi jadi istilah baru, ya. Seperti rumah sakit. Rumah sakit itu maksudnya apa? Rumah bagi orang sakit, gitu kan? Iya. Kemudian seperti cincin emas. Cincin emas kalimat atau frase? Frase. Frase. Apa maksud dari cincin emas? Cincin dari emas. Nah, dalam bahasa Arab ini namanya mudhaf dan mudhaf ilaih, ya. Mudhaf dan mudhaf ilaih, ya. Supaya punya bayangan, kita kasih contoh misalnya kita bikin kalimat hada kitabun ya. Hada kitabun. Apa arti hada kitabun? Hada kitabun. Ini buku. Ya, ini adalah buku. Ini adalah buku. Terkadang dalam ya kehidupan sehari-hari kita ingin menjelaskan buku ini milik siapa, ya. Buku ini punya siapa. Nah, menjelaskan milik dalam bahasa Arab itu pakainya mudhaf ilaih ya, pakainya mudhaf ilaih. Misalnya kita ingin mengatakan ini bukunya Zaid, gimana ngomongnya? Hadzal kitabi li Zaidin, gitu. Kalau li Zaidin itu nggak jadi mudhaf ilaih. Itu namanya jar majrur. Kalau mudhaf ilaih langsung. Kitabu Zaidin. Nah, mumtaz. Jadi menjadi hada ya, hada kitabu Zaidin ya. Hada kitabu Zaidin. Nah, di sini kalau kita jelaskan hada sebagai apa i'rabnya? Hada sebagai mubtada. Mubtada, betul. Kitabun sebagai khabarnya. Khobar, taib. Nah, Zaidin sebagai yang kita bahas sekarang. Mudhaf ilaih. Mudhafun ilaih. Nah, mudhafun ilaih dalam bahasa Arab dia wajib majrur ya. Mudhaf ilaih dalam bahasa Arab wajib majrur. Makanya kita bilangnya hada kitabu Zaidin, bukan kitabu Zaidan, bukan kitabu Zaidun ya. Karena memang mudhaf ilaih harus majrur. Nah, mudhaf ilaih dalam bahasa Arab itu bisa dibagi menjadi dua. Sudah baca buku Pak Irfan tentang jar majrur? Belum. Belum, taib, nggak masalah. Jadi mudhaf ilaih itu punya dua, ya, punya dua makna. Ada yang maknanya li, ada yang maknanya min, ya. Ini dua makna mudhaf ilaih. Makna li itu maksudnya kepemilikan, ya. Ketika kita mengatakan kitabu Fatimata, ini kan maksudnya kitabun li Fatimata. Itu buku punya Fatimah, gitu kan? Baik. Sekarang kalau kita mengatakan cincin emas. Emas itu bahasa Arabnya apa? Khotamu zahabin. Apa arti khotamu zahabin? Cincin emas. Apa maksud dari cincin emas? Khotamun min zahabin, ya. Cincin dari emas. Jadi kalau kita ingin menggabungkan dua isim dalam bahasa Arab,
dan bentuknya seperti ini untuk kepemilikan atau untuk asal-usul, maka dia adalah mudhaf ilaihi. Dan mudhaf ilaihi ada dua maknanya. Ada yang maknanya li, kepemilikan, seperti kitabu Fatimata, kitabuka, kitabi, itu namanya kepemilikan. Ada yang maknanya min, menjelaskan terbuat dari apa. Seperti khatamu zahabin. Kemudian misalnya babu hadidin. Apa arti babu hadidin? Pintu dari hadid, besi. Mumtaz. Babu hadidin, pintu dari besi. Ya, jadi mudhaf ilaih itu ada dua kelompok. Ada yang maknanya li, milik, untuk, bagi. Ada yang maknanya min, yaitu menjelaskan dari apa dia dibuatnya. Sampai sini ada pertanyaan? Enggak, Ustaz. Baik. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Iya. Baik, selanjutnya Ibu Hernawati. Ya, Ibu Herna? Ibu Herna? Sebentar. Oh, bisa ya? Ustaz. Ya, Bu Herna. Baik, Ibu udah membaca tentang mudhaf-mudhaf ilaih di buku? Ya. Baik. Ini ada bersihin dulu ya layarnya, udah ketemuan, udah muat nih. Tadi kita udah sedikit membahas tentang contoh mudhaf-mudhaf ilaih. Misalnya tadi kita mengatakan hada kitabu Zaidin. Hada kitabu Zaidin. Tadi kita sudah membahas bahwasanya hadza ini adalah mubtada, ya mubtada. Kemudian kitabu adalah khobar, Zaidin adalah mudhaf ilaih. Mudhafun ilaih. Baik. Nah, dalam pembahasan mudhaf ilaih, dia selalu ada yang namanya mudhaf, ya. Jadi kitabu ini selain dia kan i'rabnya khobar ya, kitabu. Nah, kitabu ini adalah mudhaf. Mudhaf itu artinya yang ditempelin. Jadi nanti ada istilah mudhaf dan mudhaf ilaih, ya. Jadi kitabu namanya mudhaf, Zaidin mudhaf ilaih. Cuma memang kalau mudhaf itu dia pasti punya kedudukan lain. Seperti sini kan hadza kitabu Zaidin, ya kitabu sebagai khobar kan. Nah, sekarang saya mau bikin kalimat yang kitabunya dalam keadaan lain. Misalnya kita mengatakan saya melihat bukunya Zaid. Gimana Bu ngomongnya? Saya melihat itu ya. Ya. Aro. Kitabah. Taib. Kenapa Ibu bacanya kitabah, Bu, nggak kitabi? Karena kitabah maf'ul bih. Mumtaz. Jadi sini aro i'rabnya adalah lengkap ya, fi'il plus fa'il. Kitabah sebagai maf'ul bih. Zaidin sebagai mudhaf ilaih. Mudhafun ilaih. Mana mudhafnya, Bu? Kitabah. Mumtaz ya. Kitabah ini mudhafnya. Karena mana mudhaf itu adalah yang disandarkan, yang ditempelin sama mudhaf ilaih. Ya, bahasa sederhananya yang sebelum mudhaf yang sebelum mudhaf ilaih adalah mudhaf. Maka hadza kitabu Zaidin, sebelum Zaidin adalah kitabu, maka kitabu adalah mudhaf. Aro kitabah Zaidin, sebelum Zaidin adalah kitabah, maka kitabah adalah mudhaf. Pertanyaan selanjutnya, apa kaidah mudhaf dan mudhaf ilaih, Bu? Ibu tahu apa aja, Bu? Mudhaf tidak boleh bertanwin. Baik. Kaidah yang pertama, mudhaf nggak boleh tanwin. Artinya, tadi kalimat hada kitabu Zaidin, nggak boleh kita katakan, misalnya hada kitabun Zaidin ya Bu ya. Nggak boleh. Nggak boleh kita katakan hada kitabun Zaidin. Begitupun, aro kitabah Zaidin. Tidak boleh kita katakan aro kitaban Zaidin. Dia nggak boleh tanwin. Makanya di sini
Hadza kitabu Zaidin, bukan hadza kitabun Zaidin. Kemudian ara kitaba Zaidin, bukan ara kitaban Zaidin. Baik. Kemudian yang lain Bu, ada lagi kaidahnya selain mudhof nggak boleh tanwin? Mudhof tidak boleh dilekati alif lam. Baik, mumtaz. Sekarang kita masih ngomongin mudhof. Mudhof, contohnya di kalimat ini, hada kitabu Zaidin dan ara kitaba Zaidin, nggak boleh ada alnya. Nggak boleh kita katakan hadal kitabu Zaidin, aral kitaba Zaidin. Jadi kesimpulannya mudhof, selain nggak boleh tanwin, dia nggak boleh al ya. Mumtaz. Apalagi Bu, kaidah selanjutnya? Mudhof boleh rofa, nasab, dan jar sesuai kebutuhan. Mumtaz. Mudhof itu bisa marfu, bisa mansub, bisa majrur, tergantung kalimatnya. Hada kitabu Zaidin, ini contoh yang apa Bu? Yang rofa. Ya, ini contoh yang rofa. Ara kitaba Zaidin, ini contoh yang Nasab. nasab. Nah, berarti kita belum ada yang contoh jar ya. Coba kasih contoh jar, Bu. Yang mudhofnya jar. Contohnya apa? Apa ya? Aro lagi Ustaz ya? Coba aja gimana? Aro. Yang jar tapi. Kalau aro jarnya apa nanti? Kalau nggak gini, apa namanya? Saya mencari kitabnya Zaid. Apa mencari, Bu? Atlubu. Kalau mencari, biar ada huruf jarnya, pakainya yang bahasaan, Bu ya. Jadi bahastu an. Ya, bahastu. Saya mencari bahastu. Bahastu an kitabi Zaidin. Mumtaz. Bahastu an kitabi Zaidin. Mumtaz. Nah, ini contoh yang jar ya. Tadi rafa, nasab, dan ini contoh yang jar. Karena memang ada huruf jarnya, yaitu huruf jar, an ya. Nah, ini kan i'rabnya bahastu adalah, apa Bu i'rabnya bahastu? Fi'il plus fa'il. Fi'il plus fa'il. Kemudian an kitabi, ini namanya apa? Jar majrur ya? Jar majrur, nah. Annya jar, kitabinya majrur. Nah, Zaidin sebagai mudhof ilaih. Mudhof ilaih, mumtaz. Kaidah selanjutnya apa, Bu? Mudhof ilaih harus majrur. Mumtaz. Mudhof ilaih harus majrur. Di sini berhubung mudhofnya mufrad, maka semuanya kasroh ya. Karena memang mufrad ketika jar tandanya kasroh. Kalau musanna, ya maka dia ya. Jamak taksir kasroh, jamu muannas salim kasroh, jamu mudzakkar salim ya, isim yang 5 ya, dan terakhir isim ghair munsharif ketika jar tandanya fathah. Fathah, mumtaz. Ada pertanyaan, Bu? Saya bingung kalau di kalimat itu nentuin mudhof ilaih itu maknanya li atau min, itu dari mana ya Ustaz? Iya. Sebetulnya mudhof ilaih yang mananya min itu sangat sedikit, Bu. Mudhof ilaih yang mananya min itu sangat sedikit. Kebanyakan mudhof ilaih itu mananya li, Bu. Kebanyakannya ya. Karena kalau mananya min, itu kan dia menjelaskan asal muasalnya kan. Ya seperti khotamu dahabin, cincin emas. Khotamu hadidin atau khotamu fiddotin, cincin perak. Ini kan nggak mungkin kita artikan cincinnya perak kan? Tapi cincin dari perak, cincin dari emas. Tapi kalau kita katakan khotamu aliyin, cincin Ali, apakah maknanya cincin dari Ali atau cincin punya Ali? Kalau cincin dari Ali berarti pemberian Ali ya Ustaz ya? Nah, kalau cincin dari Ali nggak bisa mudhof ilaih, Bu. Oh. Pakainya khotamun min aliyin. Misalnya kita katakan ke teman kita, cincinnya bagus banget. Dari mana nih? Kita katakan, hada khotamun min aliyin. Ya. Karena kalau kita mengatakannya, hada khotamu aliyin, itu artinya ini cincinnya punya Ali. Berarti kita cuma minjem doang. Kayak gitu. Tapi kalau kita mengatakannya,
Ada khatamun min aliin, ini cincin dari Ali, maksudnya ini cincin pemberian dari Ali. Gitu Bu ya. Jadi nggak bisa ada khatamu aliin kita niatkan ini pemberian dari Ali, nggak bisa. Kalau ada khatamu aliin maknanya sudah pasti ini cincin punyanya Ali. Paham sampai sini Bu? Paham Ustaz. Jazakallah. Wah iya ya. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Kemudian selanjutnya khairul khuluqi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Anda manggil antum apa enaknya panggilan antum apa panggilan antum nih? Lucky aja, Ustaz. Lucky. Oh, Masya Allah. Ya, beruntung gitu ya. Baik, Lucky. Pak Lucky. Nah, kita alhamdulillah sudah belajar 2 keterangan majrurot ya. Tadi apa aja? Al-jaru wal majrur dan mudhof ilaih. Mudhof ilaih. Mumtaz. Sekarang Ane mau latihan. Ane pengen antum bikin di dalam satu kalimat, terserah mau jumlah fi'liyah, mau jumlah ismiyah. Yang penting di kalimat itu ada jar majrurnya, ada mudhof ilaihnya. Bisa nggak? Ayo, Ane tantang antum. Insyaallah. Apa? Mohon dibantuin bahasa Indonesianya biar lebih mudah. Misal gini, Ustaz. Zahabtu ilal masjidi Zaidin. Oke. Ayo, antum pelan-pelan. Zahabtu ilal masjidi Zaidin. Baik, zahabtu ilal masjidi. Harusnya ila masjidin, nggak pakai alif. Jadi gimana yang benar nih? Zahabtu ila masjidi Zaidin. Baik, zahabtu ila masjidi Zaidin gitu. Ya, insyaallah. Zahabtu ila masjidi Zaidin. Ayo kita telusuri apakah ini benar atau tidak. Pertama, zahabtu i'rabnya apa? Fi'il dan fa'il ya? Fa'ilnya, ya. Baik, ila harful jar ya atau al-jar. Ya. Kemudian masjidi sebagai majrur. Ya, kok ini aneh harokatnya Zaidun sih. Tadi antum bilangnya Zaidin ya? Iya, Zaidin. Ya, tadi antum udah benar ya. Baik. Kemudian Zaidin sebagai apa? Mudhof? Mudhof ilaih. Mudhof ilaih. Nah, tadi waktu antum bilang ilal masjidi Zaidin, salahnya kenapa? Karena ada alif lam ya. Harusnya enggak. Ya, jadi karena masjidi ini sebagai mudhof dari Zaidin, maka dia punya 2 kaidah. Pertama, dia nggak boleh tanwin. Jadi nggak boleh kita katakan zahabtu ila masjidin Zaidin. Yang kedua, dia nggak boleh al. Nggak boleh kita katakan zahabtu ilal masjidi Zaidin. Mumtaz. Ada yang mau antum tanyakan? Ada, Ustaz. Apa itu? Tadi di awal ada ini, Ustaz, yang tentang jamak taksir. Ada contoh zahabtu ilal masajidi. Tapi bukannya masajidi itu ghairu munsharif. Baik. Ini pertanyaan yang bagus ya. Kan katanya ghairu munsharif ketika jar tandanya fathah ya, gitu ya? Iya. Jadi harusnya zahabtu ilal masajida, begitu ya? Iya. Iya. Nah, serunya nahu itu, yang seru dari nahu, dia tuh hampir, ya ada beberapa kaidah yang dia tuh ada pengecualiannya. Jadi hukum asalnya, isim ghairu munsharif itu ketika jar tandanya fathah. Tapi kalau dia ada alnya atau dia sebagai mudhof, maka dia boleh kasroh. Nah, tadi kan ilal masajidi ada alnya kan? Iya. Al itu yang membolehkan dia kasroh. Sehingga zahabtu ilal masajidi. Paham? Oh, gitu, Jadi isim ghairu munsharif kalau ada alnya,
tentunya bukan nama ya. Kalau nama kan selamanya nggak boleh dikasih al ya. Karena nama sudah ma'rifat, jadi nggak boleh dikasih al lagi. Benda-benda di jama-jama taksir tuh, masajid, madaris, masobih, itu ketika ada al di depannya, yang awalnya dia nggak boleh kasroh, ketika ada al di depannya jadi boleh kasroh. Ya misalnya alal masobihi, ya. Kemudian ilal masajidi, fil madarisi, seperti itu. Ya, kalau ada alnya. Baik, cukup ya. Barakallahu fiik. Wa jazakallahu khairan. Baik. Sepertinya malam ini kita fokuskan di majrurat aja ya, untuk tawabi besok aja insyaallah. Baik, selanjutnya Ibu Linda ya? Ya, Ustaz. Ya, silakan Bu Linda. Silakan bikin kalimat, mau jumlah filia, jumlah ismiyah boleh. Yang penting dalam satu kalimat itu ada jar majrurnya, ada mudhaf ilainya. Apa? Ja'a. Bentar, Ustaz. Marortu bitolibi ilmi. Marortu bi apa? Marortu bitolibil ilmi. Marortu bitolibil ilmi. Apa nih artinya, Bu? Artinya apa, Bu? Saya berpapasan ya. Saya berpapasan dengan seorang penuntut ilmu. Mumtaz, Masya Allah. Ini kalimatnya bagus sekali ya. Baik. Marortu, apa i'rabnya marortu? Marfu. Apa namanya? Fi'il dan fa'ilnya ya? Ya. Karena udah ada fa'ilnya. Kan artinya saya ya. Bitolibi, apa i'rabnya? Jar majrur. Naam, jar majrur. Baknya jar, tolibinya majrur. Terus al-ilmi? Mudhaf ilaih. Mudhafun ilaih. Bu, boleh nggak saya ngomongnya marartu bitolibil ilma? Nggak boleh, Ustaz. Kenapa? Karena kaidah akan ada bi. Terus? Karena bukan tolibinya sih, al-ilmanya. Oh, iya, boleh, Ustaz. Marartu bitolibil ilma boleh nggak? Boleh. Kenapa boleh? Boleh maf'ul bi, boleh nasab, boleh jar, boleh rofa. Salah ya? Balik ya? Balik ya, itu yang mudah. Maf'ul bi mah wajib nasab, Bu. Oh iya ya. Kan al-ilmi mudhaf ilaih. Ya, nggak boleh ya. Jadi nggak boleh kita baca marartu bitolibil ilma, nggak boleh. Karena mudhaf ilaih harus majrur. Majrur. Baik, ada pertanyaan, Bu? Enggak, belum ada, Ustaz. Baik, barakallahu fiik. Jazakillahu khairan. Baik. Selanjutnya Pak Ramadhani. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ayo. Antum bikin kalimat. Bisa nggak kalau kalimatnya jumlah ismiyah aja? Dari tadi soalnya kalimatnya jumlah filia terus nih. Antum bisa nggak bikin kalimat jumlah ismiyah yang ada jar maju dan mudhaf ilaihnya? Coba, Ustaz. Ya, coba. Hadza qalamul ustadi alal maktabi. Coba atin dulu. Ini. Iya, coba tempatin dulu. Matiin.
Artiin gimana tuh artinya? Oh, ini pulpennya Ustadz di atas meja, Ustadz. Itu dalam bahasa Indonesia kayak gitu rapi atau enggak rapi? Kita ngomong ke orang, ini adalah pulpennya ini adalah pulpennya Ustadz di atas meja. Ini kalimatnya rapi atau ada yang ganjil? Ada yang kurang sih, Ustadz. Kayak ada yang kurang cocok kan ya? Kalau Iya, mau Ustadz. misalnya pulpennya Ustadz ada di atas meja. Soalnya kalau ini, karena kalau nanti bilangnya hada kalau Ustadz itu artinya adalah ini adalah pulpennya Ustadz di atas meja. Oh iya. Iya nggak? Jadi aneh kan? Oh iya. Andi bantu deh. Iya, Andi bantu bahasa iya. Indonesianya ya. Andi Berarti bantu bahasa Indonesianya. iya, Ustadz. Misalnya kita mengatakan saya puasa di Ramadan. Nah, pakainya pakai isim, jangan pakai fiil. Ana gimana? Kurang ini ya. Saya puasa di bulan Ramadan. Saya puasa di bulan Ramadan. Gimana ngomongnya? Ana pakai isim. Soimun. Nah, ana soimun. Ana soimuna. Ana soimun. Fi syahrul Ramadan. Fi syahrul Ramadan. Syahrul Ramadan nih. Toib. Ayo kita bedah. Kita irab dulu. Ana irabnya apa? Sebagai apa nih? Mubtada ya. Mubtada. Iya, Mubtada. Terus soimun? Soimun khobarnya, Ustaz. Ya, khobarnya. Fi huruf apa? Jar ya. Nah, syahrul kan majrur ya? Fi syahri. Iya, Ustaz, fi syahri. Iya. Salah ya. Seharus salah nih. Yang benar fi syahri. Nah, muntas. Iya. Jadi ini syahri majrur, makanya harus kasroh. Majrur ya. Iya, Ustaz. Ramadhani sebagai apa? Mudhafun ilaih. Mudhaf ilaih i'rabnya harus apa? Harus majrur atau harus marfu atau harus mansub? Harus majrur. Baik, ini majrur enggak? Ramadhani majrur enggak? Ramadan. Nah, sebetulnya niat antum baik ya. Karena memang majrur itu kasroh. Cuma Ramadan ini termasuk ghairu munsharif ternyata. Oh iya. Jadi Ramadan. Ya, Ramadan. Sehingga kalimatnya menjadi ana shaimun fi syahri Ramadan. Ramadan. Ada yang mau ditanyakan? Ya. Ditanyakan? Kalau Ramadannya itu boleh pakai al nggak, Ustaz? Nggak boleh. Itu Ustaz, kalau Ramadannya itu boleh pakai al nggak, Ustaz? Nggak boleh, nggak boleh. Nggak boleh, karena iya. dia udah ma'rifat. Iya. Nggak boleh dibikin ma'rifat lagi. Oh. Kan dia nama bulan iya. kan? Termasuk isim alam. Iya. Ya. Isim alam. Baik. Sudah? Pertanyaan itu aja? Iya, Ustaz. Iya, Ustaz. Baik. Barakallahu fiik, jazakallahu khairan. Baik. Alhamdulillah untuk materinya sudah selesai. Bagi antum yang punya pertanyaan, terserah mau tanya via chat ataupun tunjuk tangan. Nanti tunjuk tangan aneh aktifkan mic-nya. Saya ini ada pertanyaan di chat. Kenapa al-lughatul arabiyyah tidak termasuk mudhaf ilaih ya Ustaz? Bukankah artinya bahasa dari Arab? Nah, al-lughatul arabiyyah itu memang al-lughatul arabiyyah itu asalnya adalah lughatul arabi ya. Lughatul arabi. Kalau kita ngomongnya lughatul arabi, ya, memang harus dibacanya kayak gini. Mudhaf ilaih. Tapi ya, kalau kita ingin memberikan ya nisbat namanya, ya nisbat. Arabiah itu kan berarti bahasanya
orang-orang Arab, ya, maka menjadi al-lughatul arabiyyah. Nah, al-lughatul arabiyyah ini al-arabiyyah itu nanti sebagai naat, ya, sifat dari lughah. Dan memang cara agar mudhof ilaihi bisa jadi sifat adalah dengan cara menambahkan ya nisbah namanya. Ini memang caranya seperti itu. Kalau kita mau merubah mudhof ilaihi jadi naat, kita pakai ya nisbah. Sehingga nanti dia berubah jadi naat. Al-lughatul arabiyyah itu, ya, seperti itu. Baik. Nah, tafadhal ya Khairul Khuluqi mau nanya apa pertanyaannya? Oh, yang kedua belum di iya ntar abis ini yang kedua nih jawab Pak Hadi ya, Afwan. Ya, silakan Pak Khuluqi. Ya, itu artinya cuma bisa dua itu cuma li sama min. Sebetulnya semua mudhof ilaih itu pasti bisa dibawa ke makna min atau li. Cuma seringkali kita menemukan mudhof ilaih yang maknanya itu kayak fiil. Maknanya seperti makna fiil. Contohnya apa? Contohnya misalnya birrul walidain wajibun. Birrul walidain wajibun. Apa artinya? Berbakti pada orang tua wajib. Ya, berbakti kepada orang tua wajib. Perhatikan di situ. Ini kan birrul walidain al-walidain mudhof ilaih kan? Iya enggak? Mudhof ilaih. Ini kan kalau kita terjemahin kayak nerjemahin fiil kan? Berbakti kepada kedua orang tua itu wajib. Nah, sebetulnya kalimat birrul walidain bisa dibawa kemana? Kira-kira kalau birrul walidain min apa li? Li ya. Yaitu birrun lil walidain, berbakti kepada orang tua. Maka ini namanya ya mudhof ilaih dengan takdir li ya. Jadi semuanya pasti bisa dibawa dengan makna li. Cuma memang masdar seperti biru itu seringkali digunakan untuk menggantikan fiil. Jadi kalau kita mau bikin kalimat yang nggak perlu ada objek atau maf'ul bihnya, kita gunakannya masdar. Baik, ada lagi? Kalau kayak bubur ayam gitu gimana, Ustaz? Ya, bubur ayam itu bubur dari bubur ayam ya? Bubur pakai ayam kan ya? Bubur ayam itu bubur pakai ayam ya? Bubur ayam. Tapi memang harusnya kalau bubur ayam itu kalau dalam bahasa Arab buburnya bubur dari ayam. Karena nggak mungkin bubur untuk ayam kan? Atau buburnya ayam. Jadi memang dia pasti bubur dari ayam. Maksudnya bubur yang bahannya, diantara bahannya itu adalah dari ayam. Kayak gitu. Ya. Baik, Ustaz. Baik. Wah iya. Pertanyaan yang kedua, apakah semua kata pada kaidah ke-7 sampai 10 garis munsharif itu bisa dijadikan ma'rifat dengan ditambahkan al-ustad seperti isim tafdil, warna dan lain-lain? Ya. Pokoknya selain yang sudah ma'rifat kan yang ma'rifat itu kan nama orang ya. Nama orang tuh dari sononya ma'rifat. Kemudian huwa dari sononya ma'rifat. Hada dari sononya ma'rifat. Maka yang sudah ma'rifat tidak perlu dima'rifatkan lagi dengan al. Selain itu, ya mau dia isim tafdil, mau dia isim sighat muntal jumu, maka dia bisa dikasih al. Ya. Intinya, jadi fokusnya bukan apakah dia musyarif atau musyarif. Pokoknya selain yang sudah ma'rifat, itu bisa ditambahkan al supaya dia bisa jadi ma'rifat. Baik. Kemudian yang ketiga, apa saya ghairu musyarif yang sudah ma'rifat ya Ustaz? Maksudnya apa itu? Nggak ngerti saya. Pertanyaan ketiga ini nggak paham. Oh, apa saja? Apa saja ghairu musyarif yang sudah ma'rifat? Ya cuma nama. Ghairu musyarif yang sudah ma'rifat cuma nama aja, nama orang. Selebihnya itu ya belum ma'rifat.
Kalau bukan nama ya belum ma'rifat gitu aja. Karena kan pembahasan ma'rifat itu ya kita kembalikan ke pembahasan 6 yang itu. Selain 6 yang disebutkan itu, maka dia masih nakirah. Kalau mudhofnya musanna jamak mudzakkar salim, ya, ini bagus ya, ini sebetulnya materi tambahan. Ya. Jadi ada kaidah mengatakan kalau jamak mudzakkar salim sebagai mudhof, maka dia tidak boleh nunnya dibuang. Jamak mudzakkar salim atau musanna sebagai mudhof, nunnya dibuang. Misalnya kita ingin mengatakan para mahasiswa kampus itu pintar-pintar, maka kita mengatakannya jangan mahasiswa. Para pekerja deh. Para pekerja kampus ya, pekerja kampus. Nah, kan harusnya amiluna ya. Amiluna terus kita sandarkan kepada al-jami'ah. Nah, jamak mudzakkar salim kalau dia jadi mudhof, dia nunnya dibuang. Jadinya amilu al-jami'ati, muat ya, ke bawah deh. Mahiruna. Amilu kan asalnya amiluna. Tapi ketika dia menjadi mudhof, ini kan amilu mudhof dari al-jami'ati ya. Mudhof dari al-jami'ati. Maka amilu ini nunnya dibuang ya. Asalnya amiluna, ketika dia jadi mudhof nunnya dibuang. Amilul jami'ati mahiruna. Begitupun misalnya 2 orang pekerja kampus itu mahir, kita katakan amila al-jami'ati mahironi. Ya, jadi baik amilu atau amila ini sama-sama dibuang ya. Tayyib. Ustaz, kalau jamak taksir, sebentar, Ibu Munawwarah bertanya, apakah pasar minggu insinyur teknis bisa dikatakan mudhof ilaih? Betul. Pasar minggu, insinyur teknis, pokoknya semua 2 kata yang nempel dan dia bukan sifat ya. Jadi sebetulnya ada 2 pilihan nih kalau dalam bahasa Arab ataupun bahasa kita. Kalau 2 kata benda, 2 isim nempel, itu kan bisa jadi sifat, bisa jadi mudhof ilaih. Misalnya pasar minggu kan pasar untuk hari Minggu, berarti dia takdirnya li. Kemudian insinyur teknis, insinyur untuk urusan teknis, itu mudhof ilaih. Tapi kalau misalnya insinyur pandai, ya insinyur pandai ini kan maksudnya insinyur yang pandai. Pasar ramai, maka ini pasar yang ramai. Jadi kita lihat dulu, kalau maknanya mengandung makna sifat, berarti dia bukan mudhof ilaih, dia sifat. Tapi kalau maknanya bukan sifat, maka dia sudah pasti mudhof ilaih. Ya. Baik. Kemudian dari Bu Sasa, Ustaz, kalau jamak taksir sebagai mudhof, bagaimana penulisannya? Contohnya saudara-saudara Hamzah. Ya normal, kalau jamak taksir normal. Misalnya saudaranya Hamzah itu ikhwanul Hamzah. Ikhwanu Hamzata. Ya, saudaranya Hamzah itu ikhwanu Hamzata. Di mana ya? Di sini ya. Ikhwanu Hamzata. Kenapa dia Hamzata, enggak Hamzati? Karena Hamzah termasuk ghairu munsharif. Nah, ikhwanu ini mudhof ya. Taib. Jadi kayak gitu. Taib, supaya antum lebih paham lagi ya. Anda mau ngasih antum PR ya untuk dikerjakan sebelum besok. Sebentar, Anda tunjukin dulu halamannya, halaman berapa? Ya biar lebih afdol ya. Tolong kerjakan PR yang ada di buku. Mudhof ilaih halaman berapa ya? Ini udah naat ini. Sebentar, berarti sebelumnya. Ini dia. Ini kalau nggak salah materi tentang benar. Jar majrur. Baik, PR untuk besok ya.
Tolong dikerjakan, coba lihat dulu banyak nggak? 1, 2, 3, 4. Lumayan ya, tapi nggak apa-apa, ini insya Allah mudah semua. Tolong ini dikerjakan ya. Ini PR, dikumpulkan sebelum jam 9 malam besok ya. Ya berarti sebelum jam 8, karena antum jam 8 kan belajar sama nih. Ya, latihan 1, 2, 3, dan 4. Ya, 1, 2, 3, 4. Silakan dikerjakan. Buku halaman 115 sampai 118 ya. Ini PR untuk besok ya. 6. Ya, jangan lupa PR-nya nanti dikirim via email ya. admin@bisa.id, kasih judulnya ya. Ini PR keberapa? Ini lupa ini PR keberapa? PR kedua atau ketiga? Strip nama, kirim ke admin@bisa.id ya. Seperti itu. Demikian muhadharah pada malam hari ini, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.